Ya, badan sebenarnya utuh, tapi untuk muka dan sebagainya sudah membusuk ya, tidak bisa dikenali. Terkait informasi tangan terpukul itu betul, Pak? Betul, setelah dicek, kita identifikasi di TKP, ditemukan bahwa korban tangannya ke belakang terborgol. Untuk jenis kelamin, Pak? Diduga perempuan ya, karena terdapat ada kerudung. Halo guys, balik lagi dan channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan satu kasus pembunuhan yang terjadi di daerah Cisauk, Kota Tangerang. Korban ini ditemukan telah membusuk di belakang pekarangan rumah salah satu warga. Mirisnya, wanita yang menjadi korban ini pun ditemukan dalam kondisi tangannya diborgol ke belakang. Permasalahan apa yang terjadi pada wanita muda ini? Yuk kita simak videonya. Kronologi dari penemuan jasad wanita muda ini bermula pada tanggal 15 Juli 2025 di daerah Kampung Lamping Kancil, Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kota Tangerang. Pada hari itu, ada seorang warga bernama Muhammad Maksum mencium aroma tidak sedap yang muncul di sekitaran rumahnya. Dikarenakan aroma tidak sedap yang tidak diketahui dari mana sumbernya sangat mengganggu, Maksum pun mulai mencari di mana sumber aroma tidak sedap tersebut. Ternyata aroma tidak sedap itu bukan hanya dikeluhkan oleh Maksum saja, tetapi ada beberapa warga lainnya turut mencium aroma tidak sedap itu. Hingga pada keesokan harinya, tanggal 16 Juli 2025 sore hari, aroma tidak sedap itu pun semakin menyengat dan sangat mengganggu. Salah satu warga bernama Esti meminta pada Maksum untuk mencari sumber bau itu. Lalu Maksum pun segera mencari sumber bau tersebut dan menelusuri semak-semak di halaman belakang rumahnya. Ketika waktu memasuki jam 17.30, Maksum yang sedang menelusuri semak-semak sekitaran rumahnya, dia pun melihat kerumunan lalat yang tidak jauh dari tempatnya mencari sumber bau itu. Rasa penasaran pun muncul dan akhirnya Maksum mendekati kerumunan lalat yang berterbangan di sekitaran tumpukan ranting pohon. Saat tepat berada di tumpukan ranting pohon tersebut, Maksum pun sangat terkejut lantaran melihat sebuah kaki yang muncul di balik tumpukan ranting. Mendapati fakta jika aroma tidak sedap itu bersumber dari jasad seseorang, sontak saja Maksum pun segera pergi dan melaporkan temuannya itu pada warga sekitaran. Selanjutnya, temuan itu pun dilaporkan pada pihak kepolisian setempat. Tidak lama berselang setelah laporan itu diterima oleh pihak kepolisian, polisi bersama dengan tim Inafis tiba di lokasi temuan. Di lokasi itu, polisi menemukan adanya sosok jasad yang kondisinya sudah membusuk pada bagian wajah dan sulit dikenali. Selain itu, kondisi jasad pun tertutup oleh timbunan ranting pohon. Mirisnya, kedua tangan korban terpasang borgol ke belakang, serta gunting yang masih berada di perut korban. Sementara itu, jasad tersebut memiliki ciri-ciri menggunakan jas hujan berwarna pink, celana pink, dan kerudung berwarna ungu, serta tas lempang berwarna hitam. Namun tidak sedikit pun adanya identitas yang ditemukan di sana. Jika melihat ciri-ciri pakaian yang dikenakan oleh korban, menunjukkan jika korban ini merupakan seorang wanita muda yang diperkirakan berusia 25 tahun. Pihak kepolisian pun masih belum mau untuk berspekulasi lebih jauh lagi dan memutuskan untuk menunggu hasil otopsi dari tim forensik. Jasad korban pun segera dibawa menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mengetahui pasti identitas dari korban sebenarnya. Sementara itu, tim Satreskrim Polres Tangsel dan Polsek Cisauk segera melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap kematian korban. Dari temuan ini, polisi membuka file tentang orang hilang dan menemukan adanya laporan tentang orang hilang dari salah satu warga beberapa hari yang lalu, tepat pada tanggal 7 Juli 2025. Setelah ditemukan adanya kecocokan antara ciri-ciri korban
dengan ciri-ciri laporan orang hilang. Polisi pun menemukan identitas korban yang bernama Amelia Putri Sari Devi berusia 22 tahun. Diketahui Amelia ini dinyatakan telah hilang sejak tanggal 7 Juli 2025. Terakhir kalinya Amelia meminta izin pergi ke Ancol dan Curug dengan membawa motor Vespa berwarna putih. Pada sisi lainnya, pihak kepolisian pun melakukan penyelidikan lebih dalam lagi. Setelah polisi melakukan penyelidikan, akhirnya polisi pun mendapatkan informasi dari para saksi. Dari informasi tersebut mengkerucut pada satu nama terduga pelaku. Identitas dari pelaku pun segera terungkap, yakni pria Rafli berusia 19 tahun. Diketahui Rafli ini pun merupakan mantan kekasih korban. Ternyata setelah polisi mencari keberadaan dari Rafli, Rafli pun tidak berada di rumahnya. Dan dikabarkan Rafli pergi ke daerah Jawa Tengah, yakni kota Tegal. Setelah polisi melakukan pendalaman kasus, polisi pun mengambil kesimpulan jika kepergian Rafli ini untuk melarikan diri atau bersembunyi. Pada keesokan harinya, pada tanggal 17 Juli 2025, pihak kepolisian pun segera melakukan pengejaran ke daerah Tegal, Jawa Tengah. Di sanalah polisi berhasil menangkap satu terduga pelaku pembunuhan. Dari pelaku itulah polisi melakukan pengembangan dan terungkaplah fakta jika total pelaku pembunuhan berjumlah 3 orang. Mendapati informasi tersebut, polisi pun bergegas melakukan pengejaran pada kedua pelaku lainnya. Mereka bertiga berpencar demi menghindari pelacakan dari pihak kepolisian. Polisi yang khawatir para pelaku ini akan melarikan diri dan polisi pun bergerak cepat melakukan pengejaran serta penangkapan. Akhirnya, 2 pelaku lainnya berhasil ditangkap di hari yang sama, yaitu Adi di daerah Serpong dan Ibra Firdaus di daerah Bogor. Mirisnya, pelaku Ibra Firdaus ini merupakan anak di bawah umur yang masih berusia 17 tahun. Berdasarkan dari hasil interogasi polisi, terungkaplah fakta jika Rafli bukan hanya mantan kekasih korban saja, dia pun adalah otak pembunuhan. Rafli mengaku dirinya nekat melakukan hal tersebut lantaran sakit hati dikarenakan ditagih hutang sebesar 1,1 juta yang diposting di WhatsApp status. Ternyata selain permasalahan hutang piutang, ditemukanlah motif lainnya, yakni pelaku Rafli merasa sakit hati dan cemburu ketika melihat korban memasang foto pada status WhatsApp-nya bersama dengan kekasih baru tanpa seizin pelaku. Lalu pelaku Rafli mengajak teman-temannya, yakni pelaku Adi dan Ibra, untuk membunuh korban. Dan mereka bertiga menyiapkan rencana bagaimana caranya memancing korban agar datang hingga melakukan eksekusi kepada korban dan membuang jasadnya. Setelah ketiga pelaku ini bersepakat untuk membunuh korban, lalu pelaku Rafli mempersiapkan sajam, yakni pisau, gunting, dan borgol untuk membunuh korban. Kronologi dari pembunuhan ini pun berawal pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2025. Pada hari itu, pelaku menghubungi korban dan mengajak korban untuk datang ke rumah pelaku dengan dalih akan membayar hutangnya, dan korban pun setuju dengan ajakan pelaku. Saat malam tiba, korban bersiap datang ke rumah pelaku, sementara pelaku Adi dan Ibra telah menunggu korban di rumah pelaku Rafli sebelum korban ini datang. Setibanya korban di rumah pelaku, korban ini langsung menagih hutang kepada pelaku Rafli. Namun pada saat itu, pelaku Rafli berkelit-kelit dan tetap saja tidak mau membayar hutangnya itu. Lalu korban pun yang menyadari dan mengetahui tidak akan mendapatkan uang dari pelaku. Korban segera kembali menuju motornya untuk meninggalkan rumah pelaku. Namun saat akan pergi itu, dari belakang pelaku ini memiting leher korban, lalu membekap mulutnya dan membanting tubuh korban ke tanah. Saat korban itu terjatuh,
datanglah pelaku Ibra dan Adi. Lalu kedua tangan korban diborgol ke belakang, dibawa menuju teras samping dari rumah pelaku. Di lokasi itulah korban dinodai oleh ketiga pelaku secara bergantian. Setelah puas dalam kondisi korban yang sudah tidak berdaya, korban ini dibawa ke sebuah lahan kosong yang berjarak 30 meter dari rumah pelaku. Di sanalah terjadi pembunuhan. Pelaku Rafli menggenggam leher korban dengan tangannya. Setelah itu, leher korban pun ditikam menggunakan pisau sebanyak 2 kali serta memukul wajah korban menggunakan batu. Sementara pelaku Ibra menggunakan sebuah gunting yang sudah disiapkan. Dia pun menikam perut korban sebanyak 1 kali. Sementara pelaku Adi menggunakan obeng menikam leher korban di telinga bagian kanan dan kiri sebanyak 7 hingga 8 kali dan menyayat leher korban menggunakan obeng. Setelah melakukan aksinya itu, para pelaku menutupi tubuh korban dengan ranting pohon agar tidak diketahui oleh warga sekitaran. Lalu para pelaku pun meninggalkan lokasi dengan membawa sebuah ponsel iPhone dan motor Vespa bernomor polisi B6799JKD milik dari korban. Pelaku Rafli pun mengaku barang milik korban ini berupa ponsel telah dijual, sementara sepeda motornya dibawa kabur oleh pelaku Rafli ke Tegal, Jawa Tengah. Dari perbuatan mereka bertiga, para pelaku ini dijerat dengan pasal 340 pembunuhan berencana dan pasal 339 KUHP dengan ancaman maksimal yakni pidana mati. Guys, apa yang dilakukan ketiga pelaku ini sangat mengerikan. Ketiga pelaku layak mendapatkan pidana mati. Mari kita doakan semoga korban diampuni segala dosanya dan mendapatkan surga kelak di akhirat nanti. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?